Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Arianto dengan NBM 23041010053. Di sini saya dari kelas B, mata kuliah manajemen konflik, akan menjawab beberapa pertanyaan yang dijadikan UTS. Pertanyaan pertama yaitu dalam manajemen konflik, kita mengenal konsep konflik of paradox. Jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep tersebut. Nah, dalam manajemen konflik, adanya konflik of paradox adalah kondisi di mana suatu konflik mempunyai dua sisi yang bertolak belakang, tapi keduanya sama-sama penting. Di mana satu sisi konflik bisa berdampak negatif karena dapat memicu adanya pertengkaran, merusak hubungan kerja, dan menurunkan kinerja. Namun di sisi yang lain, konflik bisa berdampak positif karena dapat memunculkan ide-ide ataupun inovasi baru, meningkatkan kreativitas, serta membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, secara sederhana, konflik itu tidak dapat selalu dikatakan berdampak buruk. Kalau tidak ada konflik sama sekali, organisasi bisa terlalu nyaman, kurang kritik, dan sulit berkembang. Kalau konflik itu terlalu besar dan tidak dapat dikendalikan, dapat menjadikan suasana kerja yang tidak kondusif dan merusak tujuan organisasi. Jadi konflik itu seperti dua mata uang. Satu sisi bisa membantu, tapi satu sisi juga bisa merusak. Karena itu yang penting adalah bukan menghilangkan konflik, melainkan mengelolanya dengan baik. Kita sebagai pimpinan perlu menjaga agar konflik tetap pada tingkat yang semestinya atau tingkat yang wajar. Karena konflik yang sehat bisa mendorong adanya diskusi dan juga perbaikan, sedangkan konflik yang berlebihan harus dikendalikan supaya tidak mengganggu kinerja tim organisasi. Dengan begitu, konflik justru bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan juga efisien. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan kurva dan berikan contoh kurva tersebut dalam perspektif manajemen konflik. Nah, kurva yang ada di sini dalam manajemen konflik menggambarkan hubungan antara tingkat konflik dengan kinerja organisasi yang terdiri dari konflik rendah ataupun stagnan, konflik optimal, dan juga konflik yang tinggi ataupun kacau. Nah, ketika konflik tersebut pada tingkat yang rendah ataupun stagnan, membuat suasana organisasi cenderung terlalu tenang karena hampir tidak ada perbedaan pendapat yang terjadi. Nah, kondisi tersebut bisa membuat anggota organisasi kurang terdorong untuk berpikir kritis, kurang terdorong untuk memunculkan ide-ide ataupun inovasi baru, dan membuat kinerjanya menjadi stagnan. Sebaliknya, ketika konflik berada pada tingkat yang optimal, perbedaan pendapat justru dimanfaatkan sebagai diskusi yang sehat. Oleh karena itu, anggotanya saling memberi masukan, mempertimbangkan berbagai pilihan, dan juga bekerja sama lebih aktif sehingga kinerja organisasi tersebut meningkat. Namun, jika konflik itu terlalu tinggi, bisa membuat suasana menjadi kacau karena perbedaan pendapat yang awalnya bisa dimanfaatkan secara sehat berubah menjadi pertengkaran ataupun perpecahan. Hal itu juga bisa membuat komunikasi yang terjadi antara organisasi tidak berjalan dengan baik, dan juga kerjasama tim yang akhirnya akan melemah. Akibatnya, pekerjaan menjadi terhambat dan juga kinerja organisasi akan menurun. Oleh karena itu, konflik sebaiknya dijaga pada tingkat optimal, karena konflik yang terlalu rendah bisa membuat organisasi menjadi stagnan ataupun macet, sedangkan konflik yang terlalu tinggi bisa menimbulkan kekacauan ataupun perpecahan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu seorang pemimpin harus melakukan intervensi supaya konflik dalam organisasi tetap pada jalurnya, dan juga jelaskan serta berikan contoh. Menurut saya pribadi, seorang pemimpin memang perlu melakukan intervensi agar konflik dalam organisasi tetap pada jalur yang positif. Nah, intervensi yang saya maksud di sini yaitu intervensi pada taraf tertentu, tidak semata-mata intervensi secara menyeluruh.
agar tetap memberikan kebebasan pada anggotanya untuk melakukan inovasi seperti itu. Nah, intervensi ini penting karena konflik tidak bisa dihindarkan tetapi harus diarahkan supaya tidak berubah menjadi pertentangan yang merugikan organisasi. Pimpinan dapat melakukannya dengan cara mendorong komunikasi yang lebih terbuka, memberikan kesempatan setiap anggota untuk menyampaikan pendapat serta mengingatkan kembali tujuan bersama yang telah ditentukan. Dengan cara ini, perbedaan pendapat tetap menjadi diskusi yang sehat dan membantu tim menemukan solusi yang terbaik. Jika konflik mulai memanas, pemimpin harus segera menenangkan situasi dan juga mengarahkan pembahasan agar fokus pada masalah, bukan pada pribadi anggota masing-masing. Contohnya, jika terjadi sebuah perbedaan pendapat eh, ketika pembagian tugas dalam organisasi dilakukan. Nah, semisal ada anggota yang merasa beban kerjanya terlalu berat atau ini beban kerja saya kurang adil gitu dalam pembagiannya. Nah, pemimpin di sini dapat melakukan intervensi langsung dengan cara mengajak tim berdiskusi bersama, mendengarkan keluhan masing-masing, lalu membantu mencari pembagian tugas yang lebih seimbang. Nah, dengan intervensi tersebut, konflik tidak berkembang menjadi pertengkaran, tetapi justru menjadi kesempatan untuk memperbaiki kerjasama dalam tim yang nantinya akan mendorong organisasi lebih efektif dan juga efisien. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan matriks resolusi konflik dalam organisasi dan juga berikan contoh kasusnya masing-masing. Nah, matriks resolusi konflik di sini adalah cara menyelesaikan konflik berdasarkan dua sikap, yaitu sikap tegas atau assertiveness dan juga sikap kooperatif ataupun cooperativeness. Nah, dari kombinasi keduanya muncul 5 gaya penyelesaian konflik, yaitu gaya bersaing, gaya kerjasama, gaya menghindar, gaya kolaborasi, dan juga gaya kompromistik. Nah, gaya bersaing digunakan ketika seseorang sangat tegas pada kepentingannya sendiri tetapi kurang memperhatikan pihak lain. Nah, biasanya gaya ini dipakai saat keputusan harus diambil dalam waktu yang cepat. Kemudian gaya kerjasama. Gaya ini muncul ketika kedua pihak sama-sama ingin mencari solusi yang terbaik dan juga ingin melakukan komunikasi yang terbuka. Sementara itu, gaya menghindar terjadi ketika kedua pihak sama-sama tidak tegas dan juga tidak terlalu kooperatif. Sehingga konflik cenderung biasanya akan dibiarkan seperti itu. Kemudian gaya kolaborasi adalah dilakukan ketika kedua pihak sama-sama aktif dan juga ingin mencari solusi yang menguntungkan. Sedangkan gaya kompromistik berada di tengah, yaitu ketika pihak saling mengurangi tuntutan untuk mencapai kesepakatannya. Contohnya dalam organisasi, misalnya terjadi konflik yang seperti tadi, konflik ketika pembagian tugas. Nah, jika pimpinan menggunakan gaya bersaing, ia langsung akan menentukan pembagian tugas tanpa banyak diskusi. Karena gaya ini dibutuhkan untuk mengambil keputusan dalam jangka waktu yang pendek seperti itu. Nah, jika pemimpin menggunakan gaya kerjasama, pemimpin langsung akan mengajak semua anggota untuk berdiskusi untuk menentukan pembagian tugas mana yang paling efektif. Nah, jika menggunakan gaya menghindar, pemimpin harus membiarkan anggotanya menyelesaikan konfliknya sendiri tanpa adanya intervensi. Jika menggunakan gaya kolaborasi, pimpinan membantu mencari solusi yang baru yang membuat semua pihak tetap dapat diuntungkan. Sedangkan gaya kompromistik dilakukan dengan membagi tugas secara setengah-setengah agar kedua pihak merasa pembagian tugasnya adil. Nah, dengan memahami matriks resolusi konflik dan juga 5 gaya tersebut, pimpinan diharapkan bisa memilih cara penyelesaian konflik yang paling sesuai dengan situasi yang dihadapi organisasi saat ini dan nantinya akan mendorong organisasi lebih efektif dan juga efisien. Mungkin cukup seperti itu jawaban UTS dari saya. Jika ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.